Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan eksponensial. Pada video sebelumnya, kita telah membahas beberapa bentuk dari persamaan eksponensial. Ya, bentuk pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p, yang mana penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan p. Kemudian bentuk yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka ini penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Kemudian ada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka di sini penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Lalu bentuk keempat yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ini penyelesaiannya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Nah, kalau pakai cara pertama tidak mendapatkan hasil, kita pakai cara kedua yaitu dengan aturan logaritma. Seperti itu. Nah, pada video yang terakhir kemarin kita telah lihat, kita baru saja membahas bentuk yang kelima. Bentuk kelima itu yaitu H pangkat fx sama dengan H pangkat gx. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita cari kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang ada. Nah, untuk bentuk kelima ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua adalah hx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ada hx sama dengan 0. Nah, untuk hx sama dengan 0, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah fx dan gx harus bernilai positif. Kemudian kemungkinan terakhir adalah hx sama dengan negatif 1. Nah, untuk hx sama dengan negatif 1, syaratnya itu adalah nilai fx dan gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Lalu, untuk bentuk ke-6, ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, untuk bentuk ke-6 ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu ada fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan negatif gx. Nah, untuk fx sama dengan negatif gx itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah hx harus bernilai genap. Lalu, kemungkinan yang terakhir adalah hx sama dengan 0, dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk yang terakhir atau bentuk yang ketujuh. Jadi, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, sekarang kita masuk pembahasan untuk bentuk ketujuh dari persamaan eksponen. Kita bisa lihat di sini bentuk ketujuhnya memiliki persamaan yaitu A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kita lihat di sini kan yang sama itu adalah A pangkat fx sama A pangkat fx ya. Maka kita misalkan A pangkat fx-nya menjadi sebuah variabel lain. Nah, di sini Bapak misalkan A pangkat fx-nya itu kita misalkan dengan Y. Maka bentuk ini atau bentuk persamaan awal ini kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, yaitu AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Seperti itu. Nah, biar kalian lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh soalnya, yaitu 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah dulu bentuk 2 pangkat 2x ditambah 1 dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu
A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Berarti kita rubah bentuk 2 pangkat 2X ditambah 1 menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita lihat di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat 2X. Nah, kita rubah nih 2 pangkat 2X-nya ini kira-kira muncul bentuk 2 pangkat X. Gimana caranya? Iya, kita bisa manfaatkan lagi sifat eksponen, yaitu A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan pangkat N. Maka hasilnya A pangkat M dikali N. Seperti itu, berarti 2 pangkat 2X kita bisa rubah menjadi 2 pangkat X, kemudian dikuadratkan, dikali 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 2 pangkat X, kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X. Nah, kita bisa misalkan 2 pangkat X ini menjadi sebuah variabel lain. Di sini Bapak misalkan 2 pangkat X-nya itu adalah Y. Maka persamaannya akan menjadi Y kuadrat dikali 2 ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 2Y kuadrat ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, lalu gimana? Lalu kita tinggal faktorkan. Nah, tapi lihat di sini. Koefisien dari Y kuadrat itu 2. Nah, berarti gimana caranya? Nah, kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau ingin memfaktorkan persamaan kuadrat tetapi nilai A, lihat nilai A yang di sini itu bukan 1, berarti caranya 1 per A dikali AX plus minus sesuatu dikali AX plus minus sesuatu. Nah, sesuatunya ini yang nanti kalian cari. Nah, berarti kalau di soal gimana? Berarti ini kan koefisien dari Y kuadratnya itu 2. Berarti 1 per 2 dikali 2Y. Nah, plus minus sesuatu dikali 2Y plus minus sesuatu sama dengan 0. Nah, sesuatunya itu kita cari seperti biasa. Cari 2 buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu adalah 1. Kalau dikalikan hasilnya min 3 dikali 2. Berarti min 6. Berarti berapa nih nilai yang memenuhinya? Iya, 3 sama min 2. Berarti di sini 2Y min 2 sama 2Y plus 3. Nah, biar setengahnya hilang, berarti setengah ini kita bisa sederhanakan dengan yang mana? Dengan 2Y min 2 atau 2Y plus 3? Iya, dengan 2Y min 2. Berarti 2Y min 2 dibagi 2, kemudian dikali 2Y plus 3 sama dengan 0. 2Y dibagi 2 berarti akan sama dengan Y. Min 2 dibagi 2 berarti min 1. Kita tulis lagi 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 3 per 2. Nah, ini kan baru dapat nilai Y. Ya kan? Sedangkan di sini kan variabel awal itu adalah X. Nah, kita balikan lagi. Y ini apa? Y ini kan 2 pangkat X ya. Nah, sekarang kita rubah. Kita rubah lagi variabelnya menjadi variabel yang awal. Ini kan Y sama dengan 1. Y-nya itu apa? 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, kita lihat. Ini kan basisnya atau bilangan pokoknya 2. Sedangkan ini 1. Ini kan belum sama ya. Berarti kita harus samakan dulu. Kita rubah nih. 1 ini menjadi bilangan dengan basis 2. Gimana caranya? Ingat, sifat eksponen. Kalau A pangkat 0, itu akan sama dengan 1. Jadi, bilangan apapun, kalau yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Berarti ini kita bisa rubah menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Ya kan? Karena semua yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, kalau seperti ini kan basisnya udah sama ya. Berarti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Berarti nilai X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal yang keduanya nih. Y sama dengan min 3 per 2. Y sama dengan min 3 per 2.
Y-nya itu adalah 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Kita lihat di sini. 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Kira-kira ada nggak nilai X yang memenuhi? Ini kan dipangkatkan dengan berapa nih? 2-nya biar hasilnya jadi negatif. 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Kira-kira ada nggak? 2 pangkat 1 kan 2. Kalau 2 pangkat negatif 1, hasilnya bukan negatif 2, tapi 1/2. Berarti nggak ada ya. Kalau dipangkatkan hasilnya negatif itu nggak ada. Berarti di sini nilai X tidak ada yang memenuhi. Nah, seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? X sama dengan 0. Berarti adalah 0 himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Cukup mudah kan untuk bentuk yang ke-7. Ya, sekarang kita coba latihan persamaan eksponen bentuk ke-7. Kita bisa lihat soal nomor 1. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 5 pangkat X dikurangi 6 dikali akar pangkat 2 dari 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Maka hasil dari X1 ditambah X2 adalah, nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah dulu bentuk akar pangkat 2 dari 5. Kita bisa rubahnya menjadi apa? Kita bisa memanfaatkan sifat eksponen, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M per N. Ya, kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi dengan pangkat N, itu akan sama saja A pangkat M dikali N. Nah, kita bisa memanfaatkan dua sifat ini untuk merubah akar pangkat 2 dari 5 dipangkatkan lagi dengan X. Berarti kita rubah menjadi 5 pangkat X dikurangi 6 dikali 5 pangkat setengah dipangkatkan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita rubah nih 5 pangkat setengah dipangkatkan X dengan memanfaatkan sifat yang ini. Berarti didapatkan 5 pangkat X dikurangi 6 dikali 5 pangkat setengah X, ya kan? Ditambah 5 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita misalkan yang mana? 5 pangkat X atau 5 pangkat setengah X? Nah, kita misalkan 5 pangkat setengah X. Kita misalkan 5 pangkat setengah X itu sama dengan A. Nah, lalu gimana untuk mendapatkan nilai 5 pangkat X-nya? Nah, caranya itu adalah kalau 5 pangkat setengah X itu sama dengan A, berarti kalau 5 pangkat X itu berapa? Kita tinggal kuadratkan saja kedua ruas, ya kan? Jadi nanti didapatkan, kita kuadratkan nih, 5 pangkat setengah X kita kuadratkan, sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan 5 pangkat setengah X dikuadratkan itu berarti akan sama aja dengan 2 dikali setengah X. 2 dikali setengah itu kan 1 ya. Berarti sini dapat nih 5 pangkat X sama dengan A kuadrat. Nah, jadi ini kan dapat ya. 5 pangkat setengahnya ada, 5 pangkat X-nya ada. Berarti kita tinggal substitusikan. 5 pangkat X-nya itu A kuadrat. Dikurangi 6. 5 pangkat setengah X-nya itu adalah A. Ditambah 5 sama dengan 0. Lalu gimana? Lalu kita tinggal faktorkan aja. A sama dengan 0. Caranya gimana? Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan hasilnya negatif 6, dikalikan hasilnya 5. Berapa? Iya, min 5 sama min 1. Berarti di sini A min 5 sama A min 1. Berarti nilai A sama dengan 5 atau A sama dengan 1. Nah, ingat, kita rubah dulu nih ke persamaan awal. Persamaan awalnya itu kan bentuknya X. Berarti kita rubah. A itu apa? A itu 5 pangkat setengah X. Berarti di sini 5 pangkat setengah X sama dengan 5. 5 di sini kan berarti 5 pangkat 1 ya. Berarti kalau basisnya udah sama, kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Setengah X sama dengan 1. Nah, kemudian kedua ruas dikali 2. Berarti didapatkan nilai X sama dengan
2. Nah, kemudian kita cek yang ini. A sama dengan 1. A-nya itu 5 pangkat setengah X sama dengan 1. 1 ini kita bisa rubah dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Karena di sini basisnya itu adalah 5, berarti kita rubah nih. 1 ini menjadi basisnya 5. Berarti 5 pangkat setengah X sama dengan 5 pangkat 0 dong. Berarti setengah X sama dengan 0. Berarti nilai X itu berapa? Kedua ruas kita kali 2. Berarti nanti nilai X sama dengan 0. Nah, jangan stop dulu. Yang ditanya itu adalah hasil dari X1 ditambah X2. Berarti kesimpulannya itu adalah nilai X1 ditambah X2-nya itu berapa? Tinggal kita jumlahkan aja nih. X yang pertama itu 2, X yang kedua itu 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 2. Jika nilai X1 dan X2 memenuhi persamaan eksponen, yaitu 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan 17/4, maka hasil dari X1 ditambah X2 adalah, ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah dulu bentuk 2 pangkat negatif X sehingga muncul bentuk 2 pangkat X dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu A pangkat M dipangkatkan pangkat N itu akan sama saja dengan A pangkat M dikali N. Berarti nanti persamaan eksponennya kita rubah menjadi 2 pangkat X ditambah. Nah, biar muncul 2 pangkat X-nya berarti kita bisa menuliskan 2 pangkat X dipangkatkan negatif 1. Ya kan? Sama dengan 17/4. Nah, di sini ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X. Kita bisa misalkan nih. Kita misalkan 2 pangkat X itu akan sama dengan, misalkan jangan A lagi deh, kita ganti dengan B. Biar variatif. Variabelnya nggak bosan. X, Y, X, Y. Nah, berarti nanti di sini B ditambah B pangkat min 1 sama dengan 17/4. Nah, B pangkat negatif 1 itu akan sama aja dengan apa? 1/B. Ingat ya, sifat eksponen lagi. Kalau A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A. Berarti kalau B pangkat negatif 1 jadi 1/B. Nah, ini B ditambah 1/B. Sama dengan 17/4. Nah, di sini bentuknya pecahan. Gimana nih? Ada 1/B, ada 17/4. Nah, kita lihat di sini penyebutnya itu adalah B sama 4. Nah, kita tinggal kalikan aja. Berarti 4 kali B, 4B ya. Berarti nanti kedua ruas dikali dengan 4B. Gitu. Biar bentuknya enggak pecahan. Berarti di sini 4B dikali B ditambah 4B dikali 1/B sama dengan 4B dikali 17/4. Nah, 4B dikali B berarti 4B kuadrat ditambah 4B dibagi B berarti 4. 4 kali 1, 4 dong. Sama dengan 4B bagi 4, B. B kali 17 berarti 17B. Nah, sekarang kita jadikan satu ruas. Berarti 4B kuadrat dikurangi 17B ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, kita lihat di sini koefisien dari B kuadratnya itu bukan 1 ya. Berarti nanti cara pemfaktorannya adalah 1 per, lihat, koefisien dari B kuadratnya itu 4. Berarti 1/4. Dikali dengan 4B plus minus sesuatu dikali 4B plus minus sesuatu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari tahu nih sesuatunya itu apa. Ya, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya min 17. Nah, kalau dikalikan hasilnya 4 dikali 4. Berarti 16. Berapa tuh? Iya, min 16 sama min 1. Berarti di sini 4B min 16 sama 4B min 1. Nah, dari 4B min 16 dan 4B min 1 kira-kira mana yang bisa dikali dengan 1/4? Iya, 4B kurangi 16 ya. Nah, berarti 4B dikurangi 16 dibagi 4.
dikali 4B min 1 sama dengan 0. 4B dibagi 4 berarti hasilnya B. Min 16 bagi 4 berarti min 4 dikali 4B min 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita dapat nilai B-nya. Ya. Berarti nilai B-nya itu berapa? Nilai B itu akan sama dengan 4 atau nilai B akan sama dengan 1/4. Habis itu gimana? Kita balikin lagi nih. Kan awalnya itu kan variabelnya X. Kita rubah lagi ke variabel X. B-nya itu apa? 2 pangkat X. Sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita samakan dulu basisnya. Jadi basis 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini, karena basisnya udah sama, berarti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Berarti nilai X sama dengan 2. Begitupun yang ini. B sama dengan 1/4. B-nya itu 2 pangkat X sama dengan 1/4. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A. Berarti ini 1/4 itu akan sama dengan apa? Iya, 4 pangkat negatif 1. Berarti nanti 2 pangkat X sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya? Ya kan, 2 pangkat 2. Kemudian ini ada negatif 1, berarti dikali negatif 1. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 2. Berarti nilai X sama dengan negatif 2. Nah, dapat nih. Sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah nilai dari X1 dan X2. Berarti berapa? Ini X1-nya dapat 2, X2-nya min 2. Berarti 2 ditambah min 2. Berarti berapa? 0. Nah, ini jawabannya. Untuk nomor 2. Mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang terakhir untuk bentuk ke-7. Ya, maka untuk nomor 3, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah dulu bentuk 4 pangkat 1 min X dan 2 pangkat 3 min X. Kita tahu 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Jangan lupa ini ada 1 min X. Berarti dikali 1 min X. Ditambah 2 pangkat 3 dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan dulu 2 pangkat 2 dikali 1. 2. 2 dikali min X. Berarti min 2X. Ditambah 2 pangkat 3 dikurangi X min 12 sama dengan 0. Lalu kita rubah bentuk dari 2 pangkat 2 dikurangi 2X dan 2 pangkat 3 dikurangi X dengan memanfaatkan sifat eksponen yang mana? Iya, kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pakai sifat yang ini. Berarti ini didapatkan 2 pangkat 2 ya kan? Dikali 2 pangkat min 2X. Ditambah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min X. Kurangi 12 sama dengan 0. 2 pangkat 2, 4. Nah, di sini ada 2 pangkat min X. Ada 2 pangkat min 2X. Berarti 2 pangkat negatif 2X-nya kita bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat min X dipangkatkan 2. Ya kan? Ditambah 2 pangkat 3 itu 8. Dikali 2 pangkat min X. Dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 pangkat min X, ada 2 pangkat min X. Kita misalkan. Misal, 2 pangkat min X-nya itu kita coba cari variabel lain. Misalkan variabel C. Nah, berarti 4. C kuadrat ditambah 8C dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Kita bagi dengan 4. Berarti C kuadrat ditambah 2C dikurangi 12 dibagi 4 berapa? Iya, 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan nih. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu adalah 2, dikalikan hasilnya min 3. Berapa? Iya, 3 sama min 1. Berarti di sini C plus 3 dengan C min 1. Berarti nilai C sama dengan negatif 3 atau C sama dengan 1. Nah, lalu gimana? Lalu kita rubah lagi nih C-nya. C-nya itu apa tadi? C itu kan sama dengan 2 pangkat min X. Berarti kalau C sama dengan min 3, berarti 2 pangkat min X itu sama dengan min 3. Nah, kira-kira ada nggak nilai X yang memenuhi persamaan ini? Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1, berarti
2 pangkat negatif 1 ya. Kalau 2 pangkat negatif 1, itu hasilnya bukan negatif, tapi hasilnya setengah. Ingat ya, sifat eksponen. Gitu. Kalau X-nya itu negatif 1, berarti sama aja dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Sedangkan ini maunya hasilnya negatif. Berarti nggak ada ya. Berarti ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Iya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Itu karena kalau kita pangkatkan sebuah bilangan, itu pasti hasilnya bukan negatif, pasti positif. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah C sama dengan 1. C-nya itu adalah 2 pangkat negatif X sama dengan 1. Nah, ini kita bisa rubah ya. Satunya ini menjadi 2 pangkat 0. Kenapa? Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kenapa milihnya 2? Karena di sini lihat, C-nya itu kan 2 pangkat negatif X. Basisnya kan udah pasti 2 ya. Berarti satunya pasti kita rubah dengan basis 2 juga. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya pangkat 0. Gitu. Nah, kalau basisnya udah sama, berarti kita tinggal uraikan aja pangkatnya. Berarti min X sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi silakan kalian putar ulang kembali video ini. Kalian juga bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Jika ada salah perhitungan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mengerjakan soal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.